Jenderal TNI Agus Subianto adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia yang ke-23 sejak tanggal 22 November tahun 2023. Melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang sudah mulai masuk masa pensiun. Agus merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jenderal Agus Subianto lahir di Cimahi pada 5 Agustus tahun 1967. Suami dari Hajah Eva Sufia Indra ini asli keturunan orang Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Perjalanan dan karir. Di balik karirnya yang melejit di instansi militer, beliau memiliki perjalanan karir yang berat sejak usia dini. Liku-liku kehidupan dimulai saat usianya masih 5 tahun, sang ibu meninggalkan ia. Selanjutnya Agus dan adik-adiknya dibesarkan oleh ibu tiri. Beliau mengenyam pendidikan SD di SD Barus Mandiri 4 Cimahi dan lulus pada tahun 1980. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 2 Cimahi. Di SMPN 2 Cimahi beliau lulus tepat waktu pada tahun 1983. Pada pendidikan SMA ia hijrah ke Bandung dan melanjutkan sekolah di SMA 13 Bandung. Agus tumbuh dan besar dengan mengandalkan dirinya sendiri ibarat layang-layang. Dia bergerak mengikuti mata angin. Menjelang remaja Agus sering kabur dari rumah, berpindah dari rumah teman ke rumah teman berikutnya. Perkelahian pun sering menjadi caranya melepaskan kekesalan. Masa pahit yang dilalui terjadi saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat itu, ayahnya Dedi Unadi, yang juga seorang prajurit TNI berpangkat sersan kepala meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 1984. Ia harus tetap melanjutkan hidup bersama adik-adik dan ibu tirinya. Hidup mengandalkan uang pensiunan ayahnya. Setelah lulus sekolah, Agus mulai mengikuti jejak sang ayahanda yang juga berprofesi sebagai TNI berpangkat sersan kepala yang bernama Dedi Unadi. Beliau lulus SMA pada tahun 1986. Dipukul propam. Hari demi hari dilalui dengan tidak mudah, penuh keterbatasan. Bahkan untuk makan pun susah. Tidak jarang Agus hanya makan nasi putih dengan lauk bakwan. Pada Februari tahun 1986 di daerah Cimahi, Agus bersama 3 kawannya berkendara sepeda motor berboncengan. Tidak ada satupun yang pakai helm. Niat mereka nongkrong di tempat biasa. Apalagi Agus baru lulus SMA. Saat melintas di pertigaan Lewi Gajah, Baros, mereka bertemu seorang petugas polisi militer. Polisi militer yang menghentikan mereka, tak bisa menolak, ketiganya dibawa ke kantor dan pom di Jalan Gatot Subroto. Meskipun usianya saat itu sudah cukup besar, 19 tahun, tapi tak urung tubuh Agus menggigil di ruang kantor Denpom Cimahi. Sepatu bersol hitam dari bahan kulit keras bergerigi mendarat di perut, pinggang, dan tulang keringnya berulang-ulang. Anehnya, tak sedikit pun Agus menunduk atau memalingkan kepala saat serangan ke tubuhnya bertubi-tubi. Kutatap dalam-dalam lelaki yang menuntaskan emosinya itu. Dalam hati saya marah, dan saya bilang, lihat saja nanti, kalau saya jadi tentara kenangnya. Kejadian ini merupakan titik balik dan menjadi awal bagi Agus mempunyai tujuan hidup. Dia ingin jadi tentara. Tendangan seorang polisi militer membangkitkan memori kepada almarhum ayah. Berikut pesan-pesan yang diterimanya, lebih khusus soal dorongan untuk berdinas di ketentaraan. Kamu nanti masuk KKB saja, Gus, ungkap Agus menirukan ayahnya. Agus pertama mengikuti seleksi di Sekolah Calon Bintara Kodam 3 Siliwangi. Sayangnya pada kesempatan itu beliau tidak lulus pada tahapan tuhir. Dia sempat mendaftarkan diri menjadi petugas keamanan Satpam, namun juga ditolak. Pada tahun 1988, Agus mengikuti tes masuk AKABRI dan sukses menjadi lulusan terbaik kedua se-Jawa Barat. Ia akhirnya lulus pada tahun 1991. Setelah lulus dari Akademi Militer, Agus melanjutkan karirnya di Kopassus dan pernah menjabat sebagai Komanda Batalion 22 Grup 2 Kopassus. Ia juga mengenyam pendidikan S1 dan S2. Agus lulus sebagai Magister di Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik. Jabatan yang pernah dinaungi. Berikut sederet jabatan yang pernah ia sandang. Tahun 2011 sampai tahun 2014, Wasopstas Divev 2 Kostrat. Tahun 2014 sampai tahun 2015,
Asob Kasdam 1 Bukit Barisan. 2015, dosen Madya Seskot. Tahun 2015 sampai tahun 2016, Pamen dan Mama Besar. 2016, menjadi dan Rindam 2 Sriwijaya. 2017, dipercaya menjadi Danrem 132 Tadulako. 2018, mutasi menjadi Pamen dan Mama Besti ini. 2019, Wadan Pusanifko di Klaten. 2020, Danrem 61 Surya Kancana. 2020, dan Pas Pampres. 2021, Pangdam 3 Siliwangi. 2022, Letjen Agus Subianto diangkat menjadi Wakasat. Pada 25 Oktober tahun 2023, Letjen TNI Agus Subianto dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan Kepala Staf Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 bagi TNI bagi 2023, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang akan masuk purna tugas 31 Oktober tahun 2023. Dia dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas. Dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada 21 November tahun 2023, Jenderal Agus Subianto disahkan menjadi Panglima TNI dan pada tanggal 22 November tahun 2023, Agus Subianto dilantik menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada 21 November tahun 2023, Agus Subianto disahkan menjadi Panglima TNI dan pada tanggal 22 November tahun 2023, Agus Subianto dilantik menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.